udah setuju. Minta izin atau hanya memberitahu? Udah izin juga. Oh, izin juga? Terus ngasih tahu. Oh, Oke. Sebenarnya dalam Islam kita tidak perlu minta izin meskipun kepada orang tua. Tapi yang namanya sebagai anak kita hanya sifatnya memberitahu. Ya. Seseorang mau jadi orang beriman itu hanya butuh izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari tahun berapa kalau izin nanya? Masuk Islam 2014. Oh, 2014. 10 tahun. Yang menghubungi Melisa berarti Mas Saya. Ali. Oh. Tadinya saya mau bawa ke Al-Azhar atau ini, cuma wah, Jo, anak motor nih kayaknya pakai Ducati. Kita anak motor nih berdua. Main motor apa? Saya Pakai Harley. Harley ada. Oke. Kalau dia saya baru X-Max, saya bilang Oh, X-Max. Jangan- Wah, X-Max dulu kenceng nih. jangan yang Terus- macam-macam, saya bilang X-Max dulu. Lo jadi tinggal serumah dari kecil berarti? Enggak, jadi deketan aja. Oh, dekatan. Jadi kalau dia mau ini pergi-pergi atau perwakilan harus ada laki-laki ya saya dapat. Oh, tumbuh besarnya tapi sama mama tetap. Iya. Iya. Nah kebetulan habis SMA mamahnya pindah ke Australia, Oh, nggak dibawa? nggak dibawa. Kasihan amat. Dia tinggal sama kakeknya. Oh, Nah udah galau kan. kakeknya muslim. Iya, kakak muslim. Udah 3 kali sebenarnya 6 bulan lalu dia udah minta. Terus Minta ke siapa? ke saya. Untuk masuk Islam. Nah, saya bilang yakinin dulu lah. Ih, orang minta bukan Terus saya buru-buru ya. takutnya kan ini, takutnya ini dia apa masih ini. Ya udah yakin nih. Ya udah. Saya cari. Udah. Kita ngojok-ngojokin orang aja masuk Islam. Ntar dulu malah gimana. Ya saya kan Point of view-nya beda ya. ya tetap menghormatin ibunya. Ya, Saya ya. sangat menghormati ibunya. Tapi masih keep in touch kan sama mamanya? Masih. Masih. Tiap hari video call. Enggak Kayak tiap hari. kemarin kan saya bilang, lo bikin pernyataan dulu, lo udah rela gitu. Mamanya kerja atau gimana di Australia? Kerja. Kerja. Kerja di Australia, di kota apa? Kebetulan banyak keluarganya di Oh gitu. Melbourne. Mamanya ikut ke sana. Ya, ya. Oh ya, Hmm. saya pakai peci deh nih. Wih, jadi Pak Ustadz dong. Iya. Asik. Marganya apa Pak Ali? Saya Mangkona, Mangkona. Mangkona. Itu marga Bugis. marga Bugis ya. Leluhur saya yang bikin itu kota Samarinda. Oh ya, Iya, Samarinda. kalau di Wikipedia tuh asal usul kota Samarinda tuh dari Malah orang Bugis. orang Bugis. Dari Sulawesi. Iya, jadi itu artinya Samarinda tuh sama rendah, Oh, sama rendah gitu. sama rendah. Jadi Samarinda, sama rendah. Oh, gitu. Jadi dari Sulawesi nyebrang ke Kalimantan gitu. Ya, jadi apa hijrah karena ada Belanda kalah, hijrah Oh, oke. ke Kutai kasih lahan, udah kamu di situ gitu kan. Menarik ya. Menarik. Baik. Kita mulai aja ya, biar Iya. cepet ya. Iya. Jangan tunda-tunda ya. Nanti suruh mikir lagi, mau dia repot nanti. Ntar ngedein lagi. Nah, mumpung sudah mau ya. Yes. Oke. Karena sudah apa namanya menginformasikan untuk masuk Islam, berarti kita sudah sediakin sertifikatnya. Tadi KTP-nya mana? Pinjem KTP-nya. Yang Nah, KTP-nya. Tolong Jonathan juga cek nama, nik, alamat udah betul belum sesuai KTP. 176. Kalau ada yang salah masih bisa dibetulin sekarang Saya gitu. boleh foto ya? Boleh. Rekam juga Tapi boleh. tapi ada itu ya, ntar gak enak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. 286. Foto boleh, rekam video boleh. Baca dulu Jo. Iya. Kalau ada yang salah masih bisa dibetulin tuh, staffnya masih di sini. Bener. Jawab ya, saya pinjam KTP-nya. Boleh. Saya juga mau cek nih. Jonathan Pramudia Tripan Dugita Pramono ya. Iya. Ya sama lagi tahunnya. Anaknya berapa kok? 3 3. dari yang dulu ya. Oh Katolik bukan Protestan ya. Katolik. ya. Oke, jadi seperti biasa sebelum kita melakukan prosesi syahadat kita buka dulu ya Pak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali pada malam hari ini. Ini hari Rabu ya. Rabu 30 April 2025 telah hadir di studio Graha Mualaf Jakarta
Saudara Yonatan Pramudia Tripandugita Pramono. Ini kurang panjang nih. Alhamdulillah Yonatan ya, saya panggilnya Yonatan aja. Yonatan menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul ya? Ya, betul. Seperti biasa, ini udah SOP. Ya. Nah, ya, jadi saya harus bertanya dulu kepada Yonatan di depan Pak Ali ya sebagai walinya berarti ya. Ya. Apakah Yonatan ini mengambil keputusan untuk memeluk agama Islam itu atas keputusan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Keputusan sendiri. Alhamdulillah, karena di dalam Islam la ikraha fidin, ya, tidak ada paksaan dalam Islam. Yang kedua, dengar ceritanya tadi mamanya di Australia. Ya, Mama sudah tahu mau masuk Islam? Sudah? udah setuju. Minta izin atau hanya memberitahu? Udah izin juga. Oh, izin juga? Terus ngasih tahu. Oke. Sebenarnya dalam Islam kita tidak perlu minta izin meskipun kepada orang tua. Tapi yang namanya sebagai anak kita hanya sifatnya memberitahu. Ya. Seseorang mau jadi orang beriman itu hanya butuh izin dari Allah SWT. Ya. Maksud saya bertanya begitu supaya misalnya ya ini alhamdulillah mamanya sudah tahu ya dan tidak ada masalah kan. Enggak. Misalnya ada orang tua atau pihak keluarga besar yang menentang, menolak, marah atau gimana, Yonatan boleh menjawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Itu aja pesan saya. Ya. Oke. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Ya. Apakah Yonatan berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat ini? Ya. Alhamdulillah. Sudah, nggak ada yang menghalangi. Siap. Ya, sudah tidak ada yang bisa menghalangi Yonatan untuk memeluk agama Islam. Sudah pernah mendengar 2 kalimat syahadat? Pernah, tapi kan dengar doang. Iya, dengar doang. Ya ngomong juga nggak apa-apa. Melafazkan juga nggak apa-apa ya. Sudah tahu artinya? Itu ada tulisannya Di sini? Iya, Oh betul. iya. Oh bisa bahasa Arab ya? Enggak, kan bawahnya ada. Oh terjemahan. Iya. Latin. Tetapi maksud saya kenapa saya bertanya supaya kita tidak hanya mengucapkan di bibir, tapi kita juga harus memasukkan dalam hati. Artinya dalam diri kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dengan pengetahuan. Kita juga dengan keyakinan. Kita mengucapkannya juga dengan penerimaan. Kita juga dengan kejujuran. Kita juga dengan keikhlasan dan juga dengan kecintaan, ya. Maksud saya itu. Jadi jangan sampai kita hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tidak melakukannya. Itu ya yang penting ya. Baik kalau gitu kita jabat tangan. Yonatan boleh geser dikit sini ya. Yonatan ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Yonatan sudah muslim. Ya, Yonatan sudah menjadi saudara saya yang baru dalam iman. 1924 tuh jawabnya. Waduh, dicatat ya Pak ya. Masya Allah. Semoga istiqomah ya. Dulu. Alhamdulillah. Selamat juga buat Pak Ali ya. Ya. Alhamdulillah, Pak Ali sudah menghantarkan anak lah ya, anak angkat ya Yonatan untuk menjadi muslim di Studio Gramualaf. Semoga Pak Ali juga mendapatkan pahala Terima kasih, ya. alhamdulillah. Baik. Insyaallah. Nah, kalau gitu nih tolong ditanda tangan di atas meterai. Bawa foto nggak? Kalau bawa sekalian tempel. Mel tolong lem Mel. Backgroundnya Bebas. apa aja kan? Asal jangan background gereja aja. Ukuran berapa sih ini? 3x4. Udah kan? 3 kali. Ini. Kenapa? Tremor. Oh, tremor. Kayak mau disunat aja. Udah sunat belum? Siapa? Yonatan? Udah. Oh udah, alhamdulillah. Nyolong start ya? Ya, Ustaz. Iya, Dam.
Ini lemnya. Tanda tangan dulu Tanda aja. tangan dulu di atas materai sama nama. Kerja apa, Yonatan? Ini bantuin. Oh, bantuin Om. Bantuin Papa. Iya. Sama nama ya. Ya, nama. Bisa bilang namanya nih. Yang kalau kepanjangan disingkat aja nggak apa-apa. Di bawah titik-titik nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Badan gede tulisan kecil bener. Bercanda ya. Di sini orang pada suka bercanda nih. Nah, oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. KTP-nya saya pulangin. Iya, jangan tahan di sini. Iya dong. Nggak laku di situ. Nggak laku ya. Iya. Ini saya masukin ya. Saya boleh lihat sebentar? Oh boleh. Di foto dulu juga boleh. Nanti di rumah boleh di laminating, di scan, ya. Jadi ada digitalnya juga. Oke. Sertifikat ini keperluannya hanya untuk mengganti keterangan agama di KTP. Ya. Ya, jadi segera saya himbau Yonatan ke kelurahan, cari petugas Dukcapil, bawa apa? Fotokopi KTP, fotokopi KK dan fotokopi ini, ya. Nggak sampai sehari jadi. Oke, nanti kalau udah jadi, sebentar. Kalau sudah jadi KTP-nya yang baru, tolong difoto kirim ke kita. Oh iya, oke. Ya, itu buat arsip kita. Karena kita memang memerlukan foto KTP yang baru. Kalau ada apa-apa, kita ikut bertanggung jawab. Oh iya. Gitu ya. Oke. Kita masukin sini. Bentar ya. Nah, ini ada beberapa yang ingin saya berikan. Nah, yang pertama adalah ini, buku petunjuk sholat. Nah, ini wajib dibaca. Ya. Ya, ini adalah tuntunan buat sholat. Tapi selama baca belum selesai, besok subuh, pokoknya mulai besok, Yonatan mau sholat, bisa menjadi makmum dulu. Ya. Makmum itu artinya yang di Nanti belakang saya imam. ini setiap hari saya. Ada Pak Ali ya. Selama belum hafal bacaan sholat, ikutin aja gerakannya imam. Kita cukup baca subhanallah, subhanallah, Ya. subhanallah. Udah cukup. Ya, saya tahu itu, Pak. Insya Allah ya. Ini ada buku ayat-ayat yang ada di dalam juz amma, Ya. surat-surat dalam juz amma ya. Nanti boleh baca. Nah, ini buku legend nih. Pak Ali pasti dulu kecil belajar ini ya. Apa itu? Ikro. Ikro. Oh, Ikro. Ini orang pahalanya udah berapa banyak ya? Iya, iya. Nah, masalahnya nanti ini Iya. menjadi jembatan supaya Yonatan bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Insya Allah nanti saya ajarin. Nah, dia lagi cari bisnis. Bisnis apa? Bisnis pahala. Amin. Setiap dia ngajarin, Yonatan bisa baca Quran. Habis itu Yonatan baca Quran, pahalanya ke Pak Ali terus. Gitu, ya. Orang Islam memang haus pahala. Tapi tenang juga, kita juga nanti akan mengirimkan guru privat. Ya. Ke tempat yang Yonatan minta. Ke rumah, ke kos atau kemanapun silakan. Tentukan dalam seminggu 2 hari. Ya, hari apa aja boleh, jam berapa aja boleh. Nanti janjian sama guru privatnya. Baik. Guru privatnya laki-laki. Jangan perempuan, jangan harap perempuan ya. Nah, ini juga ada Quran yang kita berikan. Ini Quran persembahan dari pemirsanya channel Donitan. Terima kasih. Nah, ini sama juga orang cari pahala begini caranya nih. Setiap kali Quran ini dibaca oleh Yonatan, yang memberikan ini juga terus dapat pahala. Ya, tolong diterima dan juga tolong dipelajari adab atau tata krama memegang Quran buat muslim. Ya, muslim kalau mau pegang Quran, mushaf Quran seperti ini. Untuk dibaca itu harus berwudu dulu, ya, dan tolong ditaruh di tempat yang paling baik, jangan sembarangan ya. Ya. Terima. Ini ada sejumlah uang nih, wah, ini namanya uang zakat, ya, tenang, nggak sampai 2 miliar. Pokoknya ini hanya bentuk kepedulian kita dan ini kita mengikuti perintah dari Allah SWT. Ya, ini adalah memang zakat yang diperuntukkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam seperti Yonatan, ya, tolong diterima aja. Ya.
Ini saya masukin situ ya. Boleh. Terima kasih. Nah, dulu sekolah sering nyontek nggak? Udah sering dong. Oh sering? Iya. Waduh, sekarang dikasih contekan lagi. Waduh. Ini sajadah untuk belajar sholat. Ya, kalau baca atau belum hafal, ini bisa dipakai sambil nyontek. Nah, kalau yang nyontek ini nggak dijewer, ya nggak apa-apa ya. Nanti, tapi ini jangan dibawa ke masjid ya. Iya. Kalau di masjid digelar gini orang pada nyontek nih. Oke. Ini juga ada sajadah yang tebel, juga ada sarung. Wah, ini sarung. Ya karena udah sunat ya. Yang pasti buat sholat, ya. Buat ronda juga boleh semua. Bisa masukin sini ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya ya. Baik, nah selanjutnya saya ingin memberitahukan ada 2 hal ke Yonatan. Yang pertama, di dalam Islam kita memahami bahwa setiap orang yang lahir ke dunia ini sebenarnya orang itu fitrah. Fitrah itu artinya apa? Muslim. Fitrah itu sifat asal ya. Sebenarnya sifat asal manusia itu muslim. Karena setiap bayi yang lahir kan gak bisa apa-apa. Dia hanya bisa berserah diri ke penciptanya kan. Dia bisa besar seperti Yonatan sekarang karena orang tuanya nih. Karena Pak Ali juga nih gitu. Dititipkan lah ke orang tuanya. Tapi ketika orang itu besar, mendengar Islam, menerima Islam, sampai dia memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Nah gitu. Kembali ke fitrah sebagai muslim. Orang yang berserah diri hanya kepada kehendak penciptanya. Itu pertama ya. Yang kedua, orang yang bukan Islam, ketika dia memeluk Islam, bersyahadat seperti tadi, insya Allah jika dia menjalankan Islamnya dengan baik, dosa-dosanya dari akil balik, waduh, diampuni. Amin. Allah ya. Di reset ya. Jadi kembali ke nol nih. Riset. Kayak Pertamina dong Pak ya. Oh iya. Kembali ke nol. Kembali ke Pak dari nol ya Pak. Dari nol. Ya. Ya, jadi sekarang Yonatan seperti bayi yang baru lahir nggak punya dosa. Nah, berarti dosanya Pak Ali, dosa saya sekarang lebih banyak daripada Yonatan. Ya, tapi kebaikannya yang pernah Yonatan lakukan dari akil balik sampai hari ini, insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, keren nggak tuh? Nih keren. Oh, keren banget ya. Mantep itu. Itu bukti kemahaadilan Allah. Orang yang bukan Islam, dia mau beriman, Allah sudah istilahnya wipe out gitulah dosanya ya. Nah karena sekarang Yonatan orang yang gak punya dosa, waduh, kalau doa pasti cepat dikabulin. Doain Pak Ali, doain saya, doain teman-teman, doain penonton, ya supaya kita semuanya apa istiqomah dan insya Allah apa husnul khotimah. Amin. Ya. Cita-cita kita kan gak tinggi ya Pak ya. Betul. Cuman husnul khotimah doang Pak ya. Apa itu husnul khotimah? Mati dalam keadaan muslim. Mati dalam keadaan berserah diri kepada penciptanya. Itu aja sebenarnya tujuan kita sebagai muslim ya. Nah alhamdulillah kita semuanya sekarang nih juga kita bersama-sama berdoa. Kita sama-sama mohon supaya kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya ya. Ada Quran. Gitu. Dan insya Allah kita semua menjadi saksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita semuanya juga berdoa mudah-mudahan kita dihindarkan dan dijauhkan dari api dan asap neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelum ditutup boleh ngobrol sebentar? Kenapa? Boleh. Boleh. Mau masuk Islam akhirnya. Katanya 6 bulan yang lalu ya sudah mulai minta gitu. Iya. Emang dari awalnya tuh memang dari kecil. Mana dari kecil? Kakek itu enggak maksudnya kan tinggal sama kakek tuh sama keluarga ibu. Nah itu emang dari kecil tuh udah ikut-ikut sholat id, sholat jumat, sholat maghrib gitu-gitu. Oh gitu. Iya. Ikut sholat id tapi minta angpau juga. Iya. Oh iya, aku ngumpulin gitu ya, ngider gitu ya. Iya. Kalau Oke. itu tetap Terus? gitu. Terus Itu dari kecil. iya dari kecil. Tapi berarti dari kecil ke gereja juga. Ke gereja juga. Oh, pintar ya. Gereja juga, cari angpau juga gitu ya. Karena ya kan emang karena udah tinggal sama ibu, jadi kan ya ibu kan Katolik kan, jadi ngikutnya kan ke sana gitu. Oke. Iya. Ya. Nah, ingat nggak umur berapa sadar jadi orang Katolik? 5-6 tahun? Ya?
5-6 tahun kan mungkin ya. Nah, SD kali udah. SD ya. Nah, iya, tiba-tiba loh, oh ternyata gua Katolik gitu kan. iya. Nah, orang tadi saya ketinggalan. Orang dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Seperti Yonatan dan saya dulu gitu. Tiba-tiba kita sadar, oh saya udah jadi orang Kristen, oh saya udah jadi orang Katolik misalnya. Kan karena orang tuanya. Nah, terus berapa lama jadi dari kecil ke Katolik itu, ke gereja Katolik? Iya, Sudah dibaptis berarti? udah. Oh, udah. Oh, oke. Nah, terus tertarik ke Islamnya kenapa? Itu kan dulu kecil kayak ikut-ikutan. Sekarang udah gede ikut-ikutan juga tuh gimana? Enggak, bukan ikut-ikutan sih, cuman emang udah panggilan hati kayaknya ya. Oh, di panggilan hati. Mau kemana? Mau naik haji? Ya nanti semoga. Kalau udah Insya mampu Allah. kan. Insya Allah. Ya, insya Allah. Panggilan hati ya. Keren ya. Udah kayak pujangga aja. Oke. Jadi istilahnya dari 6 bulan yang lalu sudah ingin memeluk Islam. Iya, minta diajarin terus kan. Oh, udah diajarin, Pak? Iya, sebagian. Apa aja? Sholat? Jadi saya pertama ajarin tentang agama dulu. Oke. Agama Samawi, Ardi, itu saya perkenalan sejarah Nabi itu dari Adam. Bapaknya Nabi Ibrahim, Musa, Ismail, sampai ke Muhammad. Oke. Gitu. Jadi ya intinya saya jelasin bahwa Al-Quran ini pelengkap versi Windows terakhir ya. Widih. Jadi last update gitu ya. Last update. Jadi kalau ada Old Testament, ada New Testament, ini Last Testament gitu ya. Last version. Oh, last version. Intinya gitu masuknya saya. Gitu. Waktu Yonatan dengar apa penjelasan dari Pak Ali itu gimana? Kan berarti kan udah biasa baca Bible juga kan, pasti kan? Enggak terlalu. Oh, enggak juga. Oh, jujur ya Yonatan ya. Iya. Terus yang nyontek iya kan gitu. Jadi Baca saya bilang Bible enggak juga. ada Iya. rukun iman kan. Iya, Kamu iya. juga harus percaya bahwa sebelum Quran ada kitab-kitab yang lain. Gitu. Itu keimanan. Tapi Al-Quran yang paling akhir yang Ya, tapi ini mohon maaf ya Pak ya. Ini kan karena kita nih di sini kan memang bagian yang mempelajari kristologi nih. iya betul. Yang dikatakan Pak Ali betul bahwa Islam kita mengenal ada 4 kitab, ya kan? Kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Di Quran sendiri pun membenarkan ada kitab-kitab yang sebelumnya diberikan Allah SWT kepada Bani Israel. Tapi yang namanya kitab itu belum tentu berbentuk buku gitu. Iya. Ya, kitab itu artinya bisa juga hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT kepada suatu kaum tertentu. Nah, jadi artinya membenarkan bukan berarti oh dulunya ada buku nih, buku Taurat, buku Injil gitu, bukan begitu juga. Jadi arti kitab Taurat, Zabur, Injil itu sebenarnya adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Nah, ketika Nabi-Nabi dan Rasulnya sudah meninggal, sudah wafat atau sudah diangkat, ya sudah wahyunya kan ikut dengan mereka. Jadi tidak harus ada bukunya. Nah, yang kita kenal sekarang, kita bisa lihat, kita bisa pegang, kita bisa beli, ada Bible-nya Yahudi, ada Bible-nya Kristen. Nah, ini menurut saya yang sudah mempelajari sejarah kita mereka, ini bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Itu. Banyak lah ininya, apa namanya, Versinya. pembuktiannya dari Quran bisa. Contoh misalnya, dari Quran surat Al-A'raf nih, ayat 157. Kan ayatnya artinya kita baca begini. Dan mereka beriman kepada Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW maksudnya, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Namanya tertulis gitu. Sedangkan di kitabnya Yahudi, di kitabnya Kristen, sudah saya cari bertahun-tahun nggak ada gitu. Kalau nggak ada, berarti itu bukan kitab Taurat Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157. Entah namanya sudah dihapus, entah namanya sudah dihilangkan atau disamarkan, walau alam. Gitu. Ya, mohon maaf ya Pak ya. Iya, betul. Ini supaya kita menumbuhkan akidah juga. Betul. Jadi jangan berpikir sekarang udah Islam. Oh, kitab Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya orang Katolik, bukan. Ya. Nanti bisa banyak belajar, bisa banyak ikut kajian. Wajib lah ikut kajian. Karena kita orang Islam wajib belajar. Sampai kapan Pak?
sampai akhir hayat. Nah, sampai mati. Gitu, ya. Iya. Nah, mudah-mudahan siapa Jonathan dimudahkan belajar Islamnya. Belajar Islam itu tidak perlu seperti gimana ya, langsung harus semuanya bisa, enggak. Belajarnya step by step. Ya, nanti kan guru kita kirim, kita kasih jatah 3 bulan. Tapi kalau selama 3 bulan ini penyerapan bagus, rajin, bahkan sudah bisa baca Quran, malah kita terusin. Nggak apa-apa kita terusin. Asal bacaan Qurannya bagus, gitu. Ya. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan nanti di pekerjaan atau di lingkungan bisa memperlihatkan akhlak Islam yang baik. Ya, caranya gimana? Banyak belajar, banyak kajian. Oke? Ada yang mau ditanya? Atau mungkin Pak Ali ada yang mau ditanya? Saya enggak. Nah, cukup? Cukup sih. Cukup? Bener? Iya. Besok jadi imam? Oh enggak, bukan begitu ya. Bukan gitu konsepnya ya. Jadi belajar Islam itu step by step ya, jangan khawatir ada yang bina gitu. Ada Pak Ali juga di sini. Tenang, kita udah tenang sebenarnya. Oke? Ya. Baik kalau gitu saya ucapkan selamat sekali lagi buat Jonathan. Terima kasih banyak buat Pak Ali yang sudah nganterin Jonathan ke sini ya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Saya tutup, izin Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa juga. Ya, mudah-mudahan para pemirsa yang menyaksikan prosesi syahadat Jonathan juga mendapatkan pahala. Amin. Nggak mau rugi juga ya. Iya. Aduh, semuanya pahala pokoknya. Semuanya, Pak. Dan juga buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, bisa mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat nih ya, Jonathan ya, istiqomah ya. Alhamdulillah. Pak Ali selamat ya. Teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke